Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Film saya mencapai box office dengan 4,8 juta penonton, Kang Mak. Seperti pada umumnya kita harus menyatu ke semua kalangan. dengan aksesoris persembahan Semar Nusantara. Karya Fashion Designer The Masterpiece 2024 dengan aksesoris persembahan Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Sebagai model dan debut di film 30 Hari Mencari Cinta di tahun 2004, ia semakin bersinar lewat catatan akhir sekolah. Kemampuan dalam berakting diakui dengan diraihnya Piala Citra Aktor Terbaik untuk perannya di Radit Genjani di tahun 2008. Tak hanya film, Pino juga membuka penonton melalui berbagai sinetron, FTV, dan web series. Pada 2019, ia dinobatkan sebagai skincare brand lokal yang dikenal dengan produk unggulan Dini Nourishing Balm, terjual hingga puluhan ribu setiap bulan. Sheila pun akhirnya berhasil meraih juara 1 Wirausaha Muda Pemula Berprestasi 2021 dari Kemenpora dan juara 2 kompetisi Startup Kosmetik 2021 dari Kemenperin. Melalui bisnis dan komunitas yang ia dirikan, ia mampu memberdayakan lebih dari 2.000 ibu rumah tangga sebagai reseller, memberikan pelatihan bisnis, parenting, hingga kajian keislaman. Sheila adalah simbol ibu yang aktif, produktif, dan penuh manfaat. Nirina Zubir. Nirina Rodatul Jannah Zubir, seorang aktris dan presenter Indonesia yang serba bisa, telah memikat para penonton dengan bakat dan keanggunannya. Mengawali karir sebagai penyiar radio di Prambors dan VJ MTV Indonesia, Nirina kemudian menapaki dunia akting melalui debutnya di film 30 Hari Mencari Cinta. Namanya melejit lewat perannya di film Heart yang juga mengawali MTV Indonesia Movie Awards, Festival Film Indonesia, Festival Film Bandung, Indonesia Movie Actors Awards, serta Festival Film Wartawan Indonesia. Tama Florentina. Tama Florentina adalah G. Bastian. Vino Bastian merupakan aktor papan atas Indonesia yang telah menorehkan beragam pencapaian di dunia hiburan. Kemampuannya dalam berakting diakui dengan diraihnya Piala Citra. Tahun ini ia kembali menjadi sorotan dengan perannya di Second Miracle in Cell No. 7, salah satu film yang paling dinantikan di tahun 2024. Yang skincare terjual hingga puluhan ribu setiap bulan. Ia mampu memberdayakan lebih dari 2.000 ibu rumah tangga sebagai reseller, memberikan pelatihan bisnis dan parenting. Setelah 18 tahun, Nirina akhirnya kembali meraih Piala Citra 2024 berkat akting gemilangnya dalam jatuh cinta seperti di film-film. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk para peraih High End Lifestyle Awards 2024 dan untuk menyerahkan High End Tanu Sudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group untuk naik ke atas panggung.
Kami persilakan kepada rekan media dan hadirin sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk sosok penerima High End Lifestyle Award 2024. Kami persilakan Pak Diana untuk kembali ke tempat masing-masing. Ini tahun yang penuh kejutan gitu, tahun yang alhamdulillah luar biasa banget buat saya gitu. Selain mendapatkan ini penghargaan ini High End Lifestyle Award, karya-karya saya juga mendapat apresiasi luar biasa gitu. Salah satu film saya mencapai box office dengan 4,8 juta penonton, Kang Mak dapat penghargaan juga dari Indonesian Movie Award, nominasi juga, dan buat saya ini satu pencapaian yang alhamdulillah saya bersyukur banget sih tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih berkarya lebih baik lagi gitu. Tentunya dalam semua pencapaian itu dukungan keluarga pun tak terlepas. Pasti. Iya, buat saya support system terutama itu adalah dari keluarga sih. Dari istri sendiri, dari anak gitu. Jadi tanpa adanya support system yang baik, buat saya akan susah untuk mendapatkan prestasi dalam berkarya gitu. Kebetulan manajemen saya juga mengurus keseharian saya dengan jadwal yang sibuk itu juga luar biasa. Jadi terima kasih juga untuk Avatara. Jadi buat saya ini satu hal yang patut disyukuri dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Resolusi Bang Vino di tahun 2025 seperti apa? Saya nggak pernah muluk-muluk sih untuk resolusi. Saya pengennya dari tahun depan bisa lebih banyak bermanfaat lagi untuk industri perfilman kita. Lebih bisa banyak memberikan prestasi dan karya untuk para penggemar saya dan memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, itu aja sih. Untuk liburan akhir tahun ini rencananya kemana sama keluarga? Saya sebetulnya tahun ini ada satu film Second Miracle in Number 7 dan akan keluar memang mengisi liburan tahun ini akhir tahun 2024. Jadi kayaknya liburan tahun ini kayaknya di bioskop bersama para penggemar saya, bersama para teman-teman yang akan nonton film Second Miracle in Number 7 kayaknya. Jadi nggak ada Tahun ini kayaknya nggak ada liburan yang khusus gitu sebenarnya. Oke, Oke, makasih banyak. Masterpiece 2024 ini mungkin seperti apa bisa Hari ini agenda saya kebetulan menjadi salah satu penerima award, yaitu Socialpreneur Award 2024 dan award dari Miss Indonesia ya, di mana saya mengikuti salah satu kegiatan dari yang dilakukan oleh Miss Indonesia. Dengan penghargaan ini, Dok, mungkin gimana tanggapan dan perasaan? Ini adalah hal yang luar biasa yang Ibu Liliana berikan kepada saya. Kenapa? Karena kegiatan positif saya bersama anak-anak yatim dan anak-anak kanker dinilai positif oleh Ibu Liliana, sehingga saya menjadi salah satu award penerima award oleh Hack and Megazi, yaitu Socialpreneur Award. Hal ini tentu saja memicu saya atau memotivasi saya lagi untuk lebih menambah aksi sosial saya, tidak hanya tadinya hanya 1.000, 2.000, tetapi mungkin puluhan ribu anak yatim. Karena ini menurut saya hal ini kecil tetapi paling tidak bisa bermanfaat untuk mereka.
HKN, Ibu Liliana dan MNC Group sama-sama melihat apa yang dokter kerjakan, apa yang dokter karyakan selama ini. Akhirnya apa yang mungkin menjadi alasan utama dokter memilih untuk Terjun terjun sebagai ke sosial. dokter, iya, ke sosial, anak yatim khususnya dan pengidap kanker. Sebenarnya semua itu tuh berawal dari memang pada dasarnya hal yang paling utama adalah sedekah menurut saya ya. Karena saat ada di dalam surah Al-Quran bahwa saat manusia ingin dihidupkan lagi, itu akan ditanya, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin bersedekah ya Allah. Nah, itulah yang jadi motivasi saya bahwa mungkin kita sholat tidak khusyuk atau apa ya, tetapi saat kita ikhlas bersedekah, kita sedikit berbagi, hal yang kecil itu bisa jadi besar saat kita nanti berpulang ke rahmatullah. Itu yang menjadi yang saya sudah di level pada saat saya berada di level saya tidak tahu lagi kapan waktu saya berakhir. Jadi saya sudah harus menyiapkan kepulangan saya dengan bagaimana saya menyiapkan rumah di sana. Tidak hanya saya bisa meninggalkan rumah yang beneran rumah di dunia, tetapi saya harus benar-benar bisa bagaimana saya bisa membangun rumah saya di akhirat. Ya, menurut saya yang kayak gitu aku nggak bisa beli, Mas. Jadi uang saya gunakan untuk itu. Jadi menurut saya ya sedekah itu adalah membangun rumah saya di akhirat. Itu yang jadi motivasi. Yes. Oke dok, dari kapan dokter mulai bergabung? Sebenarnya saya melakukan aksi sosial itu dari tahun 2017 sebelum Covid ya. Dari hanya 200 anak yatim saya mampu ya. Kemudian berkembang jadi 500, 1000 hingga bahkan yang terakhir adalah 3000 anak yatim. Saya berharap di 2025 saya bisa mengumpulkan 5.000 bahkan sampai 10.000 anak yatim untuk bisa bergabung di acara sosial saya. Memang tidak banyak yang bisa saya bagikan, saya hanya bisa membagikan sedikit donasi, kemudian sedikit alat-alat sekolah dan sedikit sajadah alat sholat dan selimut buat mereka pada saat di panti biar tidak kedinginan. Itu sudah sangat berarti buat mereka. I don't know, Mas. Membuat dokter untuk sampai saat ini masih terus fokus, masih konsisten. Aduh, saya kalau ditanyain masalah mereka itu aku pasti nangis, Mas. Jadi saya nggak mau mereka kayak kehilangan sosok orang tua. Saya pengen mengajarkan ke mereka bahwa saat pun saya disuruh membuka pidato di depan mereka, saya bilang bahwa kalian bisa jadi sukses, kalian bisa jadi dokter, kalian bisa jadi presiden meskipun kalian tidak punya orang tua gitu. Saya pengen kalian tidak berkecil hati gitu, kalian harus tetap semangat belajar dan kalian tuh harus giat di dalam belajar gitu, bahwa saya jadi dokter, saya bukan anak siapa-siapa tapi saya mampu dan kalian pun mampu gitu. Dokter sebagai dokter tapi masih mau untuk turun terjun langsung di kegiatan sosial seperti ini, punya banyak anak yatim. Bagaimana tanggapan dokter dan orang-orang yang masih menolak sebelah mata soal itu? Itu anggapan mereka. Jadi saya lebih kayak fokus kepada diri saya, Mas. Saya bahagia dengan itu. Saya merasa daripada waktu saya untuk sosialita bersenang-senang atau mohon maaf merayakan ulang tahun dengan hal yang bersifat mewah, saya lebih memilih ini gitu. Saya lebih memilih uang saya untuk mereka gitu. Sesuatu hal kecil tapi manfaatnya besar buat mereka gitu. Mereka bisa merasakan nyamannya makanan yang agak mewah, mereka bisa merasakan kue tar ya. Hal itu kecil tapi mereka belum tentu bisa merasakan itu gitu. Bagaimana dokter memaknai tahun 2024 ini? 2024 ini adalah hal luar biasa di mana saya selalu dipercaya mendapatkan beberapa penghargaan di tahun ini, dan penghargaan ini adalah penghargaan ke-145 saya ya. Di tahun 2024 ini totalnya adalah 145. Semoga dengan adanya prestasi ini saya berharap saya bisa ke depannya bisa mendapatkan rekor muri ya, dipermudah untuk mendapatkan rekor muri sebagai salah satu dokter yang mempunyai penghargaan terbanyak di Indonesia. Resolusi dokter 2025? Saya ingin terus mempunyai atau mengembangkan inovasi saya lagi di bidang dermatologi estetik atau kedokteran, dan saya ingin di 2025 ini saya bisa
lebih mengayomi anak-anak yatim saya atau anak-anak panti saya bisa lebih memperbanyak donatur ke rumah singgah cancer, dan saya berharap di 2025 ini saya bisa membangun beberapa tempat ibadah. Mungkin permintaan dari anak yatim apa yang mungkin sampai saat ini masih terngiang-ngiang sama dokter? Tidak ada. Tapi anak yatim itu selalu bilang seperti ini, saya ingin jadi dokter kayak kakak. Ya, hal yang membuat saya terharu adalah saat saya bisa mengusap kepala anak yatim. Di situ tuh kayak kita nggak boleh nangis, tapi kayak pengen nangis gitu. Nggak bisa dikata-katain ya Mas, ya, kayak bahagia seseorang itu nggak bisa diungkapkan. Bukan, mohon maaf, seperti saya bisa mendapatkan bahagia saya membeli barang, tidak, tapi itu lebih kayak dalam ya, ada rasa ikhlas, ada rasa bahagia, ada rasa dimana aku pengen lagi kayak gini gitu, kapan ya bisa lagi gitu. Dan tidak usah takut untuk bersedekah karena Allah itu mempermudahkan segalanya ya, jadi Allah akan memampukan kita saat kita ada niat. Banyak anak-anak angkat seperti itu dok, mungkin kepikiran nggak buat dokter mungkin suatu saat akan buka panti sendiri atau pesantren buat anak-anak? Yes, insya Allah. Tetapi kan kalau misalnya kayak buka pesantren atau panti itu, satu, saya saat ini belum ada waktunya ya Mas ya, karena saya masih masih sibuk dengan kongres luar negeri. Sedangkan membuka panti itu kan dia harus mempunyai perizinan, kemudian kalau misalnya panti itu malah tidak terurus, malah terbengkalai kan kasihan. Nah, jadi saya saat ini lebih memilih menjadi seorang donatur. Ya. Ya. Oke dok, untuk tema hari ini, The Masterpiece 2024 menyatu dengan alam juga, harmoni nature, mungkin seperti apa? Tema hari ini ya seperti pada umumnya kita harus menyatu ke semua kalangan, karena the back to nature ya. Jadi sebagai seorang, mohon maaf, entrepreneur, sebagai seorang sosialita, you must be to balance ya. Kalian harus bisa berbaur dengan semua kalangan. Dan bagaimana caranya sebagai seorang entrepreneur ataupun sosialita, kalian bisa memaknai itu dengan sesuatu yang bermanfaat dan lebih baik, dan ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi seorang social entrepreneur. Melihat perkembangan desainer Indonesia seperti apa? Desainer luar biasa ya, mereka kreatif, mereka inovatif, dan saat ini modern sekali ya Mas ya. Batik yang dulu tidak modern, sasirangan sekarang luar biasa, dan ini membuka bahkan banyak perancang Indonesia yang luar biasa sampai go internasional ya. Salut buat Indonesia, perancang-perancang Indonesia yang luar biasa terus berkarya sehingga kita bisa go internasional dan bisa menunjukkan kepada dunia fashion internasional bahwa kita Indonesia adalah desainer terbaik di dunia. Closing statement dari dokter. Ya. Dokter, terima kasih banyak dok. Terima kasih.